Kembali lagi di kisah Abu Nawas, jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Rencana gelap untuk menjatuhkan Abu Nawas. Kabar berhentinya hujan setelah doa bersama yang dipimpin Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad seperti api mengenai jerami kering. Rakyat menyanjung Abu Nawas, pedagang memuji kebijaksanaannya, anak-anak berteriak gembira saat banjir surut perlahan. Banyak orang percaya bahwa andai Abu Nawas tidak turun tangan, Baghdad mungkin telah berubah menjadi lautan. Namun, tidak semua senang dengan keberhasilan itu. Di dalam istana yang megah, di balik dinding marmer, 3 penasihat kerajaan duduk bersama. Mata mereka mencerminkan iri dan kebencian. Mereka tidak bisa menerima bahwa rakyat memuja Abu Nawas melebihi pejabat kerajaan. Penasehat pertama berkata sambil mengepalkan tangan, "Kalau ini terus terjadi, suatu hari Abu Nawas akan mempengaruhi keputusan khalifah. Kita akan kehilangan kekuasaan." Yang kedua menambahkan, "Semakin rakyat percaya padanya, semakin lemah posisi kita. Orang seperti Abu Nawas tidak boleh dibiarkan menjadi tokoh utama." Yang ketiga, yang paling licik, mencondongkan tubuh dan berbisik, "Karena hujan berhenti melalui kata-kata Abu Nawas, maka hujan harus kembali melalui perbuatan kita. Dan ketika banjir muncul lagi, kita akan menuduh Abu Nawas sebagai penyebabnya." Dua penasehat lainnya terkejut tapi tidak menolak. Dengan hujan kembali, rakyat akan marah. Khalifah akan memanggil orang yang dianggap bertanggung jawab, dan yang akan mereka arahkan Abu Nawas. Rencana mereka disusun dengan cepat dan rahasia, membangunkan kembali hujan. Pada malam hari setelah banjir hampir surut, ketika semua warga sedang beristirahat penuh syukur, 3 penasehat meninggalkan istana diam-diam menuju pinggiran kota. Mereka membawa sesuatu di dalam peti kayu besar, sesuatu yang berhubungan dengan rahasia kerajaan lama. Dengan berpakaian tertutup dan wajah ditutupi jubah tebal, mereka berjalan ke hutan kecil di belakang kota Baghdad, di mana terdapat sumur tua yang dipercaya sebagai jalur pertemuan jin dan makhluk penjaga cuaca. Tempat itu kini dikeramatkan dan tidak boleh didekati sembarangan. Namun rasa iri hati lebih besar daripada rasa takut mereka. Mereka meletakkan peti itu di samping sumur, membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya ada 3 wadah kuningan berukir simbol kuno. Masing-masing penasehat memegang sebuah wadah, lalu membuka tutupnya. Asap putih pekat keluar dari dalam wadah, disertai angin dingin yang berputar. Penasehat pertama berkata dengan suara gemetar, "Dengan nama kekuatan penjaga awan, kami memohon hujan turun kembali." Penasehat kedua melanjutkan, "Biarkan hujan tak berhenti sampai Baghdad tenggelam." Penasehat ketiga berkata dengan nada kejam, "Dan biarkan rakyat menyalahkan Abu Nawas." Asap dari ketiga wadah itu naik ke langit dan menyatu seperti pusaran putih yang besar, lalu menghilang. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun kemudian langit di atas mereka bergemuruh. Angin mulai bertiup, dedaunan beterbangan, dan sekilas terlihat awan hitam muncul seperti dipanggil paksa dari kejauhan. Para penasehat senang, mereka mengira rencana berjalan mulus. Tapi mereka tidak tahu bahwa hujan ini beda dari sebelumnya. Yang pertama, hujan turun tidak secara perlahan dan stabil, melainkan langsung deras menghantam tanah seolah badai besar sedang mengamuk. Pohon-pohon mulai tumbang, dan air mengalir seperti sungai liar. Ketiga penasehat ketakutan dan segera menutup wadah, tapi semuanya sia-sia. Mereka telah memanggil sesuatu yang lebih besar dari yang mereka pahami. Mereka berlari pulang, basah kuyup ketakutan, tetapi tidak berani kembali ke istana malam itu. Mereka memilih bersembunyi di rumah masing-masing sambil berdoa agar hujan berhenti.
Tapi hujan tidak hanya tidak berhenti, hujan itu menjadi lebih buruk daripada banjir pertama. Kembali ke istana, dan tuduhan ke Abu Nawas. Pagi hari, rakyat panik. Banjir yang baru saja surut kini kembali membanjiri jalanan jauh lebih cepat. Dinding rumah runtuh, pasar rempah tergenang, kandang-kandang ternak roboh. Anak-anak menangis, orang tua menjerit, dan Baghdad kembali menjadi kota darurat. Khalifah langsung mengadakan rapat darurat di istana. Penasehat pertama berdiri dan berkata dengan suara yang diarahkan untuk terdengar meyakinkan. Kami telah memperingatkan, Amirul Mukminin. Perbuatan Abu Nawas tidak wajar. Ia pasti menggunakan sihir atau ilmu terlarang. Karena pengaruhnya, hujan berhenti, dan kini hujan kembali dengan murka. Penasehat kedua menimpali. Ini bukan hujan alami. Ini akibat kelancangan Abu Nawas berurusan dengan kekuatan misterius yang tidak boleh diganggu. Penasehat ketiga memberikan pukulan terakhir. Kita harus memanggil Abu Nawas ke istana, dan meminta pertanggungjawaban. Orang-orang di istana mulai bergumam, setengah percaya. Ketakutan telah menenggelamkan logika. Khalifah menatap mereka dengan tajam. Apakah kalian punya bukti? Ketiganya saling berpandangan. Penasehat pertama berkata, kami tidak punya bukti tertulis, tapi bukankah kejadian ini terlalu kebetulan? Begitu Abu Nawas melakukan sesuatu, hujan berhenti. Dan setelah ia melakukannya lagi, hujan turun kembali lebih buruk. Kalimat itu menusuk banyak pikiran. Kecurigaan mulai muncul. Akhirnya, Khalifah memerintahkan, panggil Abu Nawas ke istana. Para penjaga bergerak menjemputnya, keledai yang mendahului Abu Nawas. Tetapi sebelum pasukan istana tiba, seekor tamu tak diundang datang ke rumah Abu Nawas, keledainya sendiri, yang entah bagaimana pulang lebih dulu. Keledai itu bersuara keras dan menarik baju Abu Nawas dengan giginya, seolah mencoba menyampaikan sesuatu. Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. Kau mendengar sesuatu lagi ya, sahabat? Keledai meringkik pelan. Abu Nawas langsung mengerti sesuatu sedang direncanakan, dan bukan hal baik. Ketika penjaga istana mengetuk pintu, Abu Nawas sudah siap. Ia dibawa ke istana di tengah hujan deras. Saat sampai, para pejabat menatapnya dengan dingin, dan Khalifah memulai. Abu Nawas, hujan telah kembali dengan kekuatan lebih besar. Rakyat menyalahkanmu. Penasehat-penasehatku mengatakan kau bermain dengan kekuatan berbahaya. Semua mata mengawasinya. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Amirul Mukminin, aku tidak menjadi penyebab hujan. Tapi aku tahu siapa yang melakukan ini. Ruangan langsung hening. Para penasehat yang memfitnah pucat seketika, tetapi mencoba menyembunyikan rasa takut. Khalifah bertanya tajam, siapa? Abu Nawas memandangi tiga penasehat itu satu persatu dan berkata, yang memanggil hujan kedua kali adalah tiga orang, yang tidak belajar dari hujan pertama. Para penasihat langsung panik. Penasehat pertama berteriak, dia berbohong. Penasehat kedua menggebrak meja, ini fitnah. Penasehat ketiga menuduh, Abu Nawas ingin menggulingkan kami. Namun sebelum tuduhan itu selesai, keledai Abu Nawas tiba-tiba berlari ke tengah ruangan, menggigit ujung jubah penasehat ketiga dan menyeretnya sampai tersungkur ke lantai. Semua terkejut. Keledai itu kemudian memukul penasehat pertama dengan kepalanya, lalu menendang penasehat kedua ke belakang hingga mereka bertiga jatuh berdekatan. Seluruh aula istana terdiam. Semua orang tahu, keledai itu tidak mungkin bertindak seperti itu tanpa sebab. Khalifah berdiri perlahan. Abu Nawas, jelaskan. Abu Nawas maju pelan. Keledai ini mengikuti orang-orang yang berniat jahat terhadapku. Dan ketiga orang ini semalam pergi ke hutan yang dilarang,
tempat sumur tua yang menghubungkan dunia manusia dan penjaga awan. Ketiga penasehat gemetar. Abu Nawas melanjutkan, merekalah yang memanggil hujan ini. Dan kini hujan marah, bukan kepada Baghdad, tetapi kepada tiga orang itu. Semua orang menatap ketiga penasehat itu. Dan kini wajah mereka tidak menyimpan rahasia lagi. Mereka telah dikalahkan, bukan oleh kekuatan sihir, tapi oleh kecerdikan Abu Nawas dan sebuah keledai yang setia. Namun meski kebenaran terbongkar, masalah belum selesai. Hujan masih turun deras, lebih ganas dari sebelumnya. Khalifah menatap Abu Nawas dengan penuh kepercayaan dan ketakutan. Kalau begitu, apakah kau bisa menghentikan hujan sekali lagi? Abu Nawas memejamkan mata. Aku bisa, tapi kali ini harganya jauh lebih besar. Saat cahaya memilih, istana mutiara cahaya berguncang hebat. Kaca-kaca berkilau di dinding memantulkan bayangan hitam itu dalam bentuk yang berubah-ubah, seperti kabut jahat yang hidup. Setiap kali ia tertawa, lantai bergetar, dan lampu-lampu cahaya di langit-langit meredup seperti hampir padam. Sultan Harun menarik pedang dari pinggangnya, namun begitu pedang diayunkan, bayangan itu terbelah, lalu kembali menyatu. Seolah-olah senjata dunia tidak bisa menyentuhnya. Si bocah bersorban merah gemetar, bersembunyi di balik Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak menunjukkan ketakutan. Ia hanya menatap bayangan itu dengan pandangan seseorang yang sedang mempelajari lawan, bukan menghindarinya. Bayangan itu mendesis sinis, Abu Nawas, kau memang pintar, tapi kepintaran hanya permainan kecil. Aku lahir dari musuh terbesar manusia, ketakutan. Sosok cahaya berusaha mengendalikan suasana. Kau tidak punya tempat di negeri ini. Pergilah. Bayangan itu tertawa lagi. Selama ada cahaya, bayangan akan selalu ada. Kalian yang mengundangku dengan datang ke sini. Kalian kuat, dan ketakutan kalian lebih lezat dari apapun. Sultan melangkah maju, meneriakkan perintah tegas, aku Sultan dari Baghdad. Aku memerintahmu menghilang. Bayangan menjawab dengan suara 1000 gema, kau tidak menguasai ketakutan, wahai raja. Ketakutanlah yang menguasaimu. Sultan terpukul oleh kata-kata itu seperti hantaman besi. Abu Nawas mengangkat tangan, memberi tanda agar Sultan mundur. Jangan lawan dengan kemarahan, bisiknya. Kemarahannya akan membuatnya semakin kuat. Bayangan menatap Abu Nawas langsung. Bagus. Kau mengerti cara kerjaku. Sekarang katakan, wahai sang pemikir, apakah kau tidak punya ketakutan? Abu Nawas tersenyum tipis, tapi senyum itu pahit. Tentu saja aku punya. Apa itu? Desak bayangan, maju mendekat. Abu Nawas akhirnya menjawab, aku takut kehilangan orang-orang yang kusayangi, dan takut tidak mampu menjalankan amanah. Bayangan itu terdiam sejenak, seolah tidak siap mendengar kejujuran seterang itu. Apa kau tidak malu mengakui kelemahanmu di depan sang sultan dan anak itu? Tanya bayangan mengejek. Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Ketakutan menjadi masalah hanya saat disembunyikan. Ketika kau mengungkapkannya, ia berubah menjadi kekuatan. Tiba-tiba gemuruh di istana berhenti. Sosok cahaya berbisik lirih. Benar, hanya cahaya yang berani mengakui kelemahannya yang dapat mengalahkan bayangan. Bayangan itu meraung marah, tubuhnya mengembang seperti awan gelap. Tidak. Aku diciptakan dari kerapuhan manusia. Kalau kalian menerima ketakutan, aku tidak bisa hidup. Sultan akhirnya mengerti. Ia menundukkan kepalanya, menahan napas, lalu berkata keras namun tulus.
Aku takut bukan karena aku lemah. Aku takut karena aku peduli. Si bocah mengikuti, meski suaranya bergetar. Aku takut karena aku belum tahu siapa diriku, tapi aku tetap ingin melangkah ke depan. Istana bergetar kembali, namun kali ini cahayanya semakin kuat, bukan melemah. Abu Nawas berdiri di tengah mereka, menatap bayangan itu dengan tatapan penuh kasih, bukan kebencian. Kau tidak harus dihancurkan, katanya lembut. Cahaya tidak diciptakan untuk memusnahkan bayangan. Cahaya diciptakan untuk menerangi jalan, agar kita tidak tersesat. Bayangan memudar, bukan karena kalah oleh kekuatan, tapi karena diterima. Aku bukan musuh. Tanya bayangan dengan suara kecil. Kau bagian dari kita, jawab Abu Nawas. Ketakutan membuat kita hati-hati. Ketakutan mengajarkan kita untuk menghargai keamanan, kedamaian, dan orang lain. Yang salah adalah ketika manusia menjadikan ketakutan sebagai majikan. Sosok cahaya bersinar lembut. Bayangan hitam mengecil menjadi titik kecil, lalu berubah menjadi burung hitam yang terbang keluar melalui celah cahaya langit-langit, bukan diusir, tetapi dibebaskan. Istana kembali terang. Gemuruh reda. Nafas mereka bertiga lega. Si bocah memegang tangan Abu Nawas. Kalau begitu, rahasia negeri cahaya adalah menerima diri sendiri. Abu Nawas tersenyum. Ya, seorang manusia hanya bisa maju ketika ia mengenal dirinya, baik cahayanya maupun bayangannya. Sosok cahaya mendekat, memberikan sebuah gulungan emas pada Abu Nawas. Ini bukan hadiah, katanya. Ini adalah tanggung jawab. Abu Nawas membuka gulungan itu. Isinya adalah nama si bocah, dan di bawahnya tertulis, pelita bagi masa depan umat. Sultan menatap Abu Nawas dengan terkejut. Jadi, anak ini, Abu Nawas mengangguk pelan, bukan raja masa depan, tapi penuntun masa depan. Si bocah memeluk Abu Nawas erat-erat. Air matanya jatuh, tapi bukan karena takut, karena lega. Sosok cahaya tersenyum. Tugasmu bukan menjaganya, tapi menuntunnya. Biarkan ia menemukan jalannya sendiri. Dia tidak ditakdirkan menjadi bayangan siapapun. Sultan menunduk dengan hormat. Aku berjanji untuk menjaganya, sebagai anak, bukan sebagai alat kekuasaan. Abu Nawas membungkuk pelan, dan aku akan membimbingnya, sampai dia mampu berjalan sendiri. Tiba-tiba istana memudar perlahan. Angin gurun kembali. Mereka bertiga berdiri di pasir luas, seolah istana itu hanya mimpi. Tapi di tangan Abu Nawas masih tergenggam gulungan emas, bukti bahwa semuanya nyata. Sultan menepuk bahu sahabatnya itu. Abu Nawas, aku bersyukur kau selalu ada di sisiku. Abu Nawas terkekeh. Kalau aku tidak di sisimu, bagaimana aku bisa makan gratis setiap hari? Sultan tertawa keras, akhirnya benar-benar lepas setelah sekian lama. Si bocah mengeluh sambil menggeleng. Aku tidak tahu apakah kau bijaksana, atau licik. Abu Nawas mengedipkan mata nakal. Kalau bisa jadi keduanya sekaligus, kenapa pilih salah satu? Ketiganya berjalan pulang ke Baghdad, bukan sebagai raja, tabib, dan bocah asing, tetapi sebagai keluarga, dengan cahaya baru di hati mereka. Dan malam itu, bintang-bintang di atas gurun seperti berbisik. Orang yang paling bercahaya, bukan yang tidak pernah takut, tapi yang tetap berjalan meski takut. Tantangan 30 kantong emas. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad,
terdengar kabar besar mengenai Raja Harun al-Rasyid yang sedang mencari seseorang yang mampu menyelesaikan tantangan paling sulit tahun ini. Tantangan itu dikabarkan memberikan hadiah 30 kantong emas bagi siapapun yang mampu membuktikan kepintarannya. Banyak orang kaya, ilmuwan, hingga bangsawan mengantri di istana untuk mencoba, namun satu demi satu pulang dengan wajah lesu karena gagal. Abu Nawas, yang sedang duduk santai di pasar sambil menyeruput teh, hanya tersenyum kecil saat mendengar kabar itu. Seorang pedagang berkata kepada Abu Nawas, "Kalau saja kau ikut tantangan itu, mungkin kau bisa menang." Abu Nawas hanya tertawa dan menjawab, "Hadiah emas itu bukan masalah. Yang jadi soal adalah bagaimana nanti aku membawanya pulang tanpa dikuntit orang." Orang-orang di pasar tertawa mendengar jawabannya, namun dalam hatinya Abu Nawas mulai berpikir serius. Baginya, menantang istana bukan perkara uang, tetapi kesempatan untuk bersenang-senang dan menguji kecerdikan. Akhirnya Abu Nawas pergi menghadap ke istana. Ketika tiba, Raja Harun al-Rasyid tersenyum lebar, seolah sudah menantikan kedatangannya. Sang raja berkata, "Abu Nawas, sudah saatnya otakmu diuji. Jika kau gagal, hukumanmu hanyalah menyapu halaman istana selama 7 hari." Abu Nawas membalas santai, "Kalau begitu aku tidak rugi sama sekali, Baginda. Lebih baik menyapu halaman istana daripada menyapu rumah mertua." Para pengawal tertawa sampai menutup mulut, sementara raja mencoba menahan senyum. Tantangannya adalah menjawab 3 teka-teki yang mustahil. Yang pertama, raja bertanya, "Apa yang ada di langit tetapi bukan bintang, ada di bumi tetapi bukan tanah, bisa dipegang tetapi tidak bisa disentuh?" Semua bangsawan sebelumnya menyerah menghadapi teka-teki itu. Namun Abu Nawas langsung menjawab, "Bayangan awan." Raja terdiam sebentar, lalu mengangguk. Semua orang bersorak kecil karena baru pertama kali seseorang menjawab teka-teki itu dengan benar. Teka-teki kedua berbunyi, "Apa yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tetapi tidak memiliki kaki?" Kali ini penonton benar-benar tegang. Abu Nawas memejamkan mata sebentar, lalu menjawab, "Waktu." Raja kembali mengangguk, dan kebisingan sorakan pun terdengar lebih keras dari sebelumnya. Beberapa bangsawan mulai panik, karena jika Abu Nawas berhasil menjawab semua teka-teki itu, harga diri mereka bisa jatuh karena pernah gagal menghadapinya. Tantangan ketiga adalah yang paling gila. Raja berkata, "Abu Nawas, untuk yang terakhir, berikan aku sesuatu yang jika aku memakannya aku akan mati, namun jika orang lain memakannya mereka akan hidup." Semua orang menahan napas, dan ruangan menjadi sangat sunyi. Abu Nawas tersenyum, berjalan mendekati raja, lalu berkata dengan suara tenang, "Baginda, jika Baginda memakan racun, Baginda mati. Tetapi jika orang lain memakan makanan yang Baginda berikan, seperti petani miskin, mereka hidup." Ruangan terdiam, bukan karena jawabannya salah, tetapi karena jawabannya sangat tepat sekaligus menyindir bahwa kemurahan hati bisa menghidupkan orang lain. Raja tertawa keras dan bangkit dari singgasananya. "Abu Nawas, kau memang satu-satunya orang yang membuatku kesal sekaligus kagum pada saat yang sama." Hadiah 30 kantong emas diberikan kepada Abu Nawas di depan semua bangsawan. Tetapi raja diam-diam dan penuh selidik menunggu apa yang akan dilakukan oleh pria cerdas itu untuk membawa emasnya pulang. Abu Nawas menerima emas itu dengan wajah datar,
lalu berbalik ke arah para pengawal dan berkata keras, "Wahai semua orang, Raja memerintahkan kalian untuk mengantarku pulang sambil membawa kantong-kantong emas ini agar tidak hilang dicuri orang." Para bangsawan terkejut, para pengawal saling pandang, tetapi mereka tidak bisa menolak karena Abu Nawas berkata seolah itu perintah raja. Raja pun kebingungan dan berkata, "Tunggu. Kapan aku mengatakannya?" Abu Nawas menjawab polos, "Baginda tidak mengatakannya. Tapi aku yakin Baginda tidak mau hadiah ini jatuh ke tangan pencuri." Orang-orang tertawa keras, dan raja tidak bisa menolak logika itu. Akhirnya para pengawal mengantar Abu Nawas sampai pintu rumah sambil membawa seluruh kantong emas. Setelah sampai, Abu Nawas berkata pelan kepada para pengawal, "Kalau kalian mau emas, silakan bekerja keras agar raja memberinya, bukan mengambil milik orang lain." Para pengawal tertawa dan pulang tanpa mengusik sedikit pun. Abu Nawas masuk ke rumahnya, meletakkan emas, dan langsung tidur nyenyak seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, cerita kemenangan Abu Nawas tersebar di seluruh Baghdad. Ada yang iri, ada yang kagum, namun lebih banyak yang terhibur oleh cara cerdik dan lucunya menyelesaikan tantangan. Raja sendiri kemudian berkata kepada menterinya, "Jangan biarkan Baghdad tenang tanpa kehadiran Abu Nawas. Tanpa dia, kita hanya akan menjadi kerajaan biasa. Dengan dia, kita punya alasan untuk tertawa." Begitulah, kecerdikan dan humor Abu Nawas terus menjadi legenda, bukan hanya karena ia pintar, tetapi karena ia mampu mengubah ketegangan menjadi gelak tawa. Pada suatu pagi yang tampak biasa di kota Baghdad, ketika matahari baru saja naik dari balik menara masjid dan suara pedagang mulai beradu dengan langkah kaki para pejalan, Abu Nawas berjalan perlahan di lorong pasar dengan pakaian sederhana yang tampak lusuh, namun matanya memancarkan ketenangan seorang yang pikirannya selalu bekerja. Ia bukan orang kaya, bukan pula pejabat kerajaan, tetapi namanya telah lama menjadi buah bibir karena kecerdasannya yang sering membuat orang-orang berilmu tinggi terdiam tanpa jawaban. Hari itu, tanpa ia sadari, langkah kecilnya akan membawanya pada sebuah rangkaian peristiwa panjang yang dipenuhi tebakan-tebakan jitu, ujian akal, dan pelajaran yang bahkan seorang raja pun harus menundukkan kepala untuk memahaminya. Kabar tentang Abu Nawas kembali sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid melalui para menteri istana yang merasa gelisah, bukan karena Abu Nawas berbuat salah, melainkan karena kecerdasannya sering kali mempermalukan mereka di hadapan rakyat. Sang raja, yang dikenal bijaksana namun juga gemar menguji orang-orang pintar, akhirnya memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil ke istana. Bukan dengan ancaman, bukan pula dengan pujian, melainkan dengan sebuah undangan resmi yang terdengar manis namun menyimpan maksud yang dalam. Abu Nawas menerima undangan itu tanpa rasa gentar, sebab ia tahu, selama akal dan kejujuran berjalan seiring, tidak ada pertanyaan yang benar-benar menakutkan. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut oleh aula besar yang dipenuhi pejabat, ulama, dan para cendekia yang selama ini merasa paling pandai di negeri itu. Raja duduk di singgasananya dengan wajah tenang, lalu memandang Abu Nawas seolah menimbang berat ringan isi kepalanya. Tanpa basa-basi, sang raja berkata bahwa hari itu ia ingin mengadakan sebuah majelis tebakan dan teka-teki, bukan sekadar untuk hiburan, melainkan untuk mengetahui sejauh mana manusia menggunakan akalnya dengan adil dan lurus. Abu Nawas diminta duduk di tengah,
dikelilingi oleh para penanya yang telah menyiapkan pertanyaan paling rumit yang bisa mereka ciptakan. Pertanyaan pertama datang dari seorang menteri yang terkenal licik. Ia berkata dengan suara lantang bahwa ia memiliki sebuah teka-teki sederhana namun mematikan, yaitu tentang kebenaran dan kebohongan. Ia bertanya, "Wahai Abu Nawas, jika kebenaran selalu benar dan kebohongan selalu salah, lalu bagaimana engkau membuktikan bahwa apa yang kau katakan saat ini adalah kebenaran, bukan kebohongan yang tampak benar?" Aula menjadi sunyi, sebab pertanyaan itu terdengar seperti lingkaran tanpa ujung. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang bahwa kebenaran tidak diukur dari kata-kata yang diucapkan, melainkan dari akibat yang ditinggalkannya. Jika ucapannya membawa keadilan, maka itulah tanda kebenaran, dan jika membawa kesesatan, maka meski terdengar indah, ia tetaplah dusta. Jawaban itu membuat sang menteri terdiam, sebab ia menyadari bahwa jebakan logikanya telah dipatahkan tanpa perlawanan kasar. Pertanyaan kedua datang dari seorang ulama istana yang terkenal hafal banyak kitab. Ia bertanya tentang takdir dan usaha, dengan maksud menjebak Abu Nawas dalam perdebatan teologis yang rumit. Ia berkata, jika segala sesuatu telah ditakdirkan, lalu apa gunanya manusia berusaha, dan jika manusia harus berusaha, lalu di mana letak takdir? Banyak hadirin menahan napas, sebab pertanyaan ini telah lama menjadi sumber perdebatan panjang. Abu Nawas tidak menjawab dengan dalil panjang, melainkan dengan sebuah perumpamaan sederhana. Ia berkata bahwa takdir adalah jalan yang telah ada, sementara usaha adalah langkah kaki manusia di atas jalan itu. Jalan tanpa langkah tidak berarti, dan langkah tanpa jalan tidak mungkin terjadi. Dengan perumpamaan itu, ia menutup perdebatan tanpa memecah persatuan. Raja tersenyum, namun ia belum puas. Ia lalu mengajukan tebakan yang ia siapkan sendiri, sebuah tebakan yang menurutnya mustahil dijawab dengan selamat. Raja berkata bahwa ia memiliki sebuah keputusan yang adil namun tampak zalim, dan sebuah keputusan yang tampak adil namun sebenarnya zalim, lalu ia meminta Abu Nawas membedakan keduanya tanpa mengetahui keputusannya. Hadirin terkejut, sebab bagaimana mungkin membedakan sesuatu yang belum diketahui. Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berkata bahwa keputusan yang adil tidak takut diperiksa, sementara keputusan zalim selalu takut pada pertanyaan. Maka siapapun yang marah ketika keputusannya ditanya, dialah yang patut dicurigai. Jawaban itu membuat aula bergetar oleh bisik-bisik, dan sang raja terdiam lebih lama dari yang ia rencanakan. Setelah majelis itu, Abu Nawas tidak langsung diizinkan pulang. Ia justru diuji lebih jauh dengan tugas yang tampaknya sepele namun penuh jebakan. Ia diminta menilai sengketa antara dua pedagang yang sama-sama mengaku jujur. Masing-masing membawa saksi dan bukti, dan keduanya berbicara dengan sangat meyakinkan. Para hakim istana kebingungan karena semua bukti tampak seimbang. Abu Nawas meminta agar kedua pedagang itu berhenti berbicara, lalu ia hanya mengamati cara mereka diam. Dari raut wajah, gerak tangan, dan ketidaksabaran salah satu pihak, ia menyimpulkan siapa yang berdusta. Keputusan itu terbukti benar ketika salah satu pedagang akhirnya mengaku. Orang-orang heran, dan Abu Nawas berkata bahwa kebohongan membutuhkan tenaga untuk dipertahankan, sementara kejujuran mampu diam tanpa gelisah. Namun ujian terbesar belum datang.
Seorang penasehat raja yang merasa terancam oleh kecerdikan Abu Nawas mengusulkan sebuah tebakan terakhir, yang jika gagal dijawab, Abu Nawas harus meninggalkan Baghdad. Tebakan itu berbunyi tentang 3 pintu dan 1 kebenaran, dengan aturan yang sengaja dibuat berbelit. Banyak yang mengira Abu Nawas akan terjebak, tetapi ia justru meminta agar aturan diulang. Setelah mendengarnya dengan saksama, ia berkata bahwa aturan yang terlalu rumit sering kali diciptakan untuk menyembunyikan ketidakadilan, dan karena itu, jawaban paling benar adalah menolak permainan yang sejak awal tidak jujur. Sang raja tertegun, lalu tertawa panjang, karena ia menyadari bahwa kecerdikan sejati bukan selalu menjawab, tetapi mengetahui kapan tidak perlu menjawab. Akhirnya, Raja Harun ar-Rasyid berdiri dan mengumumkan bahwa Abu Nawas bukan hanya lolos dari semua tebakan, tetapi telah mengajarkan pelajaran berharga kepada seluruh istana. Ia berkata bahwa ilmu tanpa kebijaksanaan adalah kesombongan, dan kecerdikan tanpa akhlak adalah bahaya. Abu Nawas diberi kehormatan, namun ia menolaknya dengan halus, memilih kembali ke kehidupan sederhananya. Ia berkata bahwa akal yang bebas lebih berharga daripada jabatan tinggi. Ketika Abu Nawas meninggalkan istana dan kembali menyusuri jalan Baghdad, orang-orang memandangnya dengan kagum, bukan karena ia menang dalam adu tebakan, melainkan karena ia menunjukkan bahwa kecerdasan sejati adalah kemampuan melihat kebenaran di balik kerumitan, dan keberanian untuk tetap sederhana di tengah pujian. Kisah itu pun menyebar ke seluruh negeri, menjadi pelajaran bahwa tebakan paling jitu bukanlah yang menjatuhkan orang lain, melainkan yang membangunkan hati dan pikiran mereka yang mendengarnya. Pada suatu malam yang sunyinya lebih tajam daripada suara langkah penjaga kota Baghdad, Abu Nawas duduk sendirian di bawah lampu minyak yang hampir padam, memandangi bayangannya sendiri di dinding rumah kecilnya. Ia baru saja pulang dari majelis ilmu, tempat banyak orang berbicara panjang tentang kebenaran, tetapi sedikit sekali yang mau mendengarkan. Dalam keheningan itu, ia bergumam bahwa manusia sering kalah bukan karena tidak tahu jawaban, melainkan karena terlalu takut pada jawaban yang jujur. Ia belum tahu bahwa keesokan harinya, kalimat sederhana itu akan berubah menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Pagi harinya, kota Baghdad gempar oleh pengumuman istana. Raja memerintahkan diadakannya sayembara tebakan selama 3 hari berturut-turut. Siapapun yang mampu menjawab semua tebakan dengan benar akan diberi hadiah besar, tetapi siapa yang gagal setelah berani maju akan menanggung hukuman sesuai keputusan raja. Banyak orang tertarik, bukan karena yakin akan menang, melainkan karena ingin mencoba nasib. Abu Nawas mendengar kabar itu dari seorang penjual roti, dan ia hanya tersenyum tipis, sebab ia tahu bahwa sayembara semacam itu jarang bertujuan memberi hadiah, melainkan lebih sering untuk menguji atau menjatuhkan. Hari pertama sayembara dimulai di alun-alun istana. Para cendekia, penyair, ahli hitung, dan ahli hukum berdiri berjejer menunggu giliran. Tebakan pertama terdengar sederhana, yaitu tentang sesuatu yang dimiliki semua orang tetapi jarang digunakan dengan benar. Banyak yang menjawab akal, waktu, dan lisan, tetapi semuanya ditolak karena dianggap terlalu umum. Ketika Abu Nawas maju, ia tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya, apakah sesuatu itu tetap menjadi milik seseorang jika ia tidak pernah menggunakannya? Raja mengangguk. Abu Nawas lalu menjawab bahwa yang dimaksud adalah kesadaran,
sebab setiap orang memilikinya, tetapi sedikit yang benar-benar menggunakannya sebelum berbicara dan bertindak. Jawaban itu diterima, dan hadirin mulai memperhatikan lelaki berpakaian sederhana itu. Hari kedua lebih berat. Tebakan kedua diajukan oleh penasehat istana yang terkenal cerdas dan kejam dalam logika. Ia bertanya tentang sesuatu yang semakin dibagi justru semakin bertambah. Banyak yang menjawab ilmu dan kebaikan, tetapi penasehat itu menolak dengan alasan jawaban tersebut sudah terlalu sering digunakan. Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berkata bahwa yang dimaksud adalah beban kesalahan. Semakin seseorang membaginya dengan orang lain melalui fitnah dan tuduhan, semakin besar pula beban itu kembali kepadanya. Jawaban itu membuat suasana berubah tegang, sebab sebagian pejabat merasa seperti sedang bercermin. Hari ketiga adalah puncaknya. Tebakan terakhir tidak diumumkan sebelumnya, dan raja sendiri yang akan mengajukannya. Raja berkata bahwa ia memiliki sebuah keputusan yang jika diumumkan akan dianggap adil oleh setengah rakyat dan zalim oleh setengah lainnya. Ia bertanya bagaimana cara mengetahui apakah keputusan itu benar sebelum diumumkan. Banyak peserta terdiam, sebab pertanyaan itu menyentuh inti kekuasaan. Abu Nawas maju perlahan, lalu berkata bahwa keputusan yang benar tidak perlu diuji dengan suara terbanyak, melainkan dengan siapa yang paling berani menerima akibatnya. Jika raja bersedia menerima dampak terburuk dari keputusannya sendiri, maka keputusan itu layak disebut adil. Jawaban itu membuat alun-alun senyap. Raja tidak segera menjawab, tetapi wajahnya berubah, seolah ia sedang melihat dirinya sendiri dari sudut yang selama ini ia hindari. Setelah beberapa saat, raja mengumumkan bahwa Abu Nawas adalah pemenang sayembara. Namun, sebelum hadiah diberikan, raja mengajukan satu tebakan tambahan tanpa hadiah, sebuah tebakan yang menurutnya lebih penting daripada semua yang sebelumnya. Raja bertanya apa yang paling berbahaya bagi seorang penguasa. Banyak orang menjawab pemberontakan, kemiskinan, dan musuh dari luar negeri. Abu Nawas menjawab bahwa yang paling berbahaya adalah keyakinan bahwa dirinya selalu benar. Jawaban itu membuat sebagian hadirin terkejut, sebagian lagi takut, dan sebagian diam karena merasa tersentuh. Raja tidak marah. Ia justru menghela napas panjang dan berkata bahwa selama ini ia mencari orang pintar, padahal yang ia butuhkan adalah orang jujur. Hadiah tetap diberikan, tetapi Abu Nawas hanya mengambil secukupnya untuk hidup sederhana. Sisanya ia minta dibagikan kepada orang-orang miskin di kota. Ketika Abu Nawas meninggalkan istana, banyak orang mengikutinya dengan pandangan kagum. Ia tidak menjadi pejabat, tidak pula tinggal di istana. Ia kembali ke rumah kecilnya, menyalakan lampu minyak yang sama, dan kembali memandangi bayangannya di dinding. Kali ini ia tersenyum, sebab ia tahu bahwa tebakan paling jitu bukanlah yang membuat seseorang menang di hadapan raja, melainkan yang membuat seseorang berani jujur kepada dirinya sendiri. Kisah itu pun menyebar ke seluruh Baghdad, bukan sebagai cerita tentang kemenangan, tetapi sebagai pengingat bahwa kecerdikan sejati adalah keberanian menggunakan akal untuk membela kebenaran, meski tidak semua orang siap menerimanya. Setelah sayembara 3 hari itu berakhir, Abu Nawas mengira hidupnya akan kembali seperti sedia kala, penuh kesederhanaan dan percakapan ringan di sudut-sudut kota. Namun kenyataan berkata lain. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuat namanya harum di telinga rakyat,
tetapi juga menimbulkan kegelisahan di hati orang-orang yang selama ini hidup dari pujian palsu dan keputusan yang tak pernah dipertanyakan. Beberapa pejabat istana mulai merasa bahwa keberadaan Abu Nawas, meski tanpa jabatan, telah menjadi cermin yang terlalu jujur bagi wajah mereka sendiri. Dari sinilah ujian yang sesungguhnya dimulai, bukan lagi berupa tebakan lisan, melainkan jebakan nyata dalam kehidupan. Suatu sore, ketika Abu Nawas sedang duduk bersama beberapa anak yatim di pelataran masjid, seorang utusan istana datang membawa pesan rahasia. Ia mengatakan bahwa raja meminta Abu Nawas hadir secara diam-diam pada malam hari, tanpa pengumuman dan tanpa pengawalan resmi. Abu Nawas memahami isyarat itu. Jika panggilan dilakukan secara tersembunyi, berarti ada perkara yang tidak ingin diketahui banyak orang. Dengan langkah tenang, ia memenuhi panggilan tersebut, meski ia tahu bahwa malam sering kali menjadi saksi bagi keputusan yang paling berbahaya. Di ruang kecil di balik aula istana, raja menyambut Abu Nawas bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai manusia yang sedang diliputi kegundahan. Raja berkata bahwa sejak sayembara itu, ia mulai meragukan banyak laporan dan nasihat yang selama ini ia terima. Ia merasa dikelilingi oleh kata-kata manis yang sulit dibedakan dari racun halus. Raja kemudian mengajukan sebuah pertanyaan, bukan sebagai tebakan resmi, melainkan sebagai permintaan tolong. Ia bertanya bagaimana cara mengetahui siapa yang benar-benar jujur di sekitarnya tanpa menimbulkan kekacauan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta izin untuk mengajukan sebuah rencana yang tampak aneh. Ia mengusulkan agar raja mengumumkan sebuah kebijakan palsu yang terdengar menguntungkan para pejabat, tetapi merugikan rakyat, lalu melihat siapa saja yang mendukungnya tanpa bertanya. Menurut Abu Nawas, orang yang benar-benar setia pada keadilan akan bertanya, bukan langsung memuji. Raja terkejut dengan usulan itu, tetapi akhirnya setuju, sebab ia sadar bahwa kebenaran jarang muncul tanpa pengorbanan. Keesokan harinya, kebijakan palsu itu diumumkan. Reaksi istana persis seperti yang diperkirakan Abu Nawas. Banyak pejabat langsung menyatakan dukungan dengan wajah berseri, sementara hanya segelintir yang menunjukkan keraguan. Namun di luar dugaan, beberapa orang justru datang kepada Abu Nawas secara sembunyi-sembunyi, memintanya membujuk raja agar kebijakan itu tetap dijalankan. Mereka beranggapan bahwa Abu Nawas kini memiliki pengaruh besar. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa ujian kecerdikan telah berubah menjadi ujian karakter. Para pejabat yang merasa terancam akhirnya menyusun rencana untuk menjatuhkan Abu Nawas. Mereka menyebarkan kabar bahwa Abu Nawas sedang memanipulasi raja dan berambisi merebut kekuasaan secara perlahan. Isu itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga sebagian rakyat yang belum mengenalnya dengan baik. Abu Nawas mengetahui kabar itu, tetapi ia memilih diam. Ia percaya bahwa kebohongan yang dibiarkan berbicara akan menunjukkan bentuk aslinya dengan sendirinya. Raja, yang mendengar isu tersebut, memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi, kali ini dengan ujian paling berbahaya. Ia memanggil Abu Nawas di hadapan majelis tertutup dan berkata bahwa ia mendengar tuduhan berat tentangnya. Raja lalu mengajukan satu pertanyaan terakhir, bukan untuk dijawab dengan kata-kata, melainkan dengan pilihan. Raja menawarkan dua jalan, menerima jabatan tinggi di istana untuk membuktikan kesetiaan,
atau meninggalkan Baghdad untuk selamanya demi meredakan fitnah. Aula kecil itu terasa berat. Banyak orang akan memilih jabatan untuk membersihkan nama, atau pergi untuk menyelamatkan diri. Abu Nawas memilih jalan ketiga, yang tidak ditawarkan secara langsung. Ia berkata bahwa ia tidak akan menerima jabatan, tetapi juga tidak akan meninggalkan Baghdad. Ia meminta izin untuk tetap hidup sebagai rakyat biasa, tetapi diizinkan berbicara jujur tanpa takut dihukum. Menurutnya, jika ia pergi, fitnah akan dianggap benar, dan jika ia menerima jabatan, kebenaran akan dicurigai sebagai ambisi. Jawaban itu membuat raja terdiam lama. Inilah tebakan jitu yang tidak pernah ia siapkan, sebab Abu Nawas tidak memilih di antara dua opsi, melainkan mempertanyakan keadilan dari pilihan itu sendiri. Raja akhirnya menyadari bahwa ujian paling sulit bagi penguasa bukan memilih orang yang cerdas, tetapi memberi ruang bagi kejujuran yang tidak bisa dikendalikan. Raja mengabulkan permintaan Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai suara bebas Baghdad. Ia tidak memiliki jabatan, tetapi perkataannya didengar. Ia tidak memiliki pasukan, tetapi nasihatnya menembus hati. Orang-orang mulai datang kepadanya bukan untuk mencari jawaban cepat, melainkan untuk belajar bertanya dengan benar. Tahun-tahun berlalu, dan Abu Nawas menjadi bagian dari kisah kota itu sendiri. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang tebakan-tebakannya, orang dewasa belajar dari keberaniannya, dan para pejabat, meski enggan, terpaksa berhitung ulang sebelum membuat keputusan. Abu Nawas menua dengan tenang, tanpa kemegahan, tanpa penyesalan. Ia sering berkata bahwa hidup bukanlah soal selalu benar, melainkan berani mengakui ketika salah. Pada suatu pagi yang tenang, Abu Nawas tidak lagi terlihat di sudut-sudut kota. Orang-orang mencarinya, tetapi hanya menemukan rumah kecilnya yang kosong dan lampu minyak yang telah padam. Tidak ada pesan tertulis, tidak ada pidato perpisahan. Namun di dinding rumah itu, tertulis sebuah kalimat sederhana yang kemudian dihafal banyak orang, akal yang jujur tidak membutuhkan panggung, cukup hati yang mau mendengar. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas tidak lagi diceritakan sebagai dongeng tentang kecerdikan semata, tetapi sebagai pelajaran panjang tentang keberanian berpikir, keteguhan bersikap, dan kebijaksanaan yang lahir dari kesederhanaan. Tebakan-tebakan jitu yang ia tinggalkan bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk membangunkan nurani, agar manusia tidak berhenti bertanya, terutama kepada dirinya sendiri. Rahasia tikus istana dan sandal yang hilang. Pagi hari di kota Baghdad selalu membawa kesibukan yang khas. Pedagang mulai membuka terpal dagangannya, aroma roti panas mulai tercium, dan suara kuda-kuda pejabat istana yang lalu lalang di jalan berbatu ikut mewarnai suasana kota. Abu Nawas berjalan santai sambil menguap, karena semalam ia begadang membantu tetangganya yang kehilangan seekor ayam, dan setelah diselidiki, seperti biasa, ayam itu ternyata sedang tidur di atap rumah sendiri. Semua orang tertawa saat melihat Abu Nawas memanjat atap sambil mengomel kecil. Hari ini, Abu Nawas berniat singgah ke istana karena ia dipanggil oleh Baginda Harun al-Rashid. Tidak biasanya ia dipanggil sepagi ini. Abu Nawas berjalan cepat menuju istana, sesekali berhenti karena ada warga yang menyapanya untuk meminta nasihat aneh-aneh. Ada yang bertanya cara mendisiplinkan kambingnya yang suka mencuri sayur tetangga, ada pula yang meminta Abu Nawas memilihkan nama untuk kuda baru. Abu Nawas meladeni semuanya dengan tawa,
meski di dalam hati ia menduga bahwa panggilan Baginda pasti mengandung sesuatu yang rumit. Setibanya di gerbang istana, para penjaga sudah mengenalnya. Mereka hanya mengangguk sambil tertawa kecil, karena hampir setiap kedatangan Abu Nawas selalu berakhir dengan kejadian lucu. Setelah melewati lorong panjang, ia memasuki ruang sidang kecil tempat Baginda sudah menunggunya dengan wajah serius. Namun, dari sorot matanya, Abu Nawas tahu bahwa Baginda sebenarnya sedang menahan kekesalan bercampur geli. Baginda memulai dengan suara berat, mengatakan bahwa di istana sedang terjadi kekacauan kecil namun memalukan. Dapur istana berkali-kali kehilangan makanan. Para koki sudah bekerja keras memasak, tetapi setiap kali hidangan utama akan dibawa ke meja makan, makanan menghilang entah kemana. Para prajurit menuduh tikus istana, para juru masak menuduh prajurit, sementara prajurit menuduh juru masak kembali. Keadaan semakin ricuh ketika Baginda mendapati hidangan favoritnya, kambing panggang madu, lenyap hanya dalam waktu satu kedipan mata. Abu Nawas mendengarkan sambil mengelus janggutnya. Ia menahan tawa, karena ia tahu bahwa istana penuh kejadian ajaib yang kadang tidak masuk akal. Baginda meminta Abu Nawas menyelidiki tanpa menimbulkan kekacauan lebih besar. Abu Nawas pun menyanggupi dan meminta waktu 2 hari untuk menyelesaikan misteri ini. Abu Nawas mulai dari dapur istana. Para koki sedang sibuk, minyak panas menyembur-nyembur, aroma rempah memenuhi ruangan. Semua tampak tidak percaya kalau ada yang bisa mengambil makanan tanpa ketahuan. Abu Nawas mengamati setiap sudut, bahkan menelusuri lorong sempit di belakang rak penyimpanan gandum. Di salah satu sudut, ia melihat seekor tikus kecil yang tampak gemuk berlari sambil membawa sepotong kurma. Tikus itu mencoba kabur, tetapi tersandung kulit bawang dan terjatuh telentang. Abu Nawas tertawa melihat tingkahnya, dan tikus itu langsung lari menyelinap di antara celah tembok. Ia semakin curiga. Tikus sebesar itu tidak mungkin bekerja sendiri. Tetapi sebelum ia menyimpulkan sesuatu, tiba-tiba sandal kesayangan Abu Nawas, yang tadi ia lepas di pintu dapur, hilang sebelah. Para koki terkejut karena sandal itu lenyap dengan sendirinya. Mereka yakin sandal itu diambil oleh tikus-tikus ajaib yang kini lebih berani dari pencuri pasar. Abu Nawas merasa ini semakin menarik. Ia lalu menyiapkan rencana dengan memasang umpan berupa makanan sederhana tetapi sangat wangi, lalu ia bersembunyi di balik tumpukan karung gandum. Malam hari, saat dapur sunyi, muncullah pasukan tikus yang jumlahnya cukup banyak, berbaris seperti prajurit kecil. Yang lucunya, salah satu tikus memakai sandal Abu Nawas di punggungnya, seperti perisai. Abu Nawas hampir pingsan menahan tawa. Namun, dari arah belakang tikus-tikus itu, muncullah sosok yang membuat Abu Nawas tidak menyangka, seorang pelayan istana yang terkenal paling malas. Pelayan itu ternyata menggunakan para tikus sebagai alat pengalih perhatian. Ia meletakkan makanan di titik tertentu agar tikus-tikus datang, sementara ia sendiri mengambil makanan utama yang disiapkan untuk Baginda. Dengan jeli, Abu Nawas menyaksikan semuanya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda dan mengatakan bahwa pencuri makanan bukan tikus, melainkan seseorang yang jauh lebih licik namun kurang cerdas. Baginda terkejut, dan ia memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pekerja istana. Abu Nawas kemudian memintanya menunggu. Ia membawa satu baskom besar berisi gandum, lalu melemparkannya ke tengah aula. Tikus-tikus langsung berlarian masuk melalui celah-celah dinding. Semua orang panik, tetapi pelayan malas tadi tampak paling ketakutan. Tikus pemakai sandal Abu Nawas berlari ke arahnya dan memanjat tubuhnya. Melihat itu,
Baginda langsung mengerti bahwa hanya seseorang yang sering berinteraksi dengan tikus-tikus itulah pencurinya. Pelayan itu mengaku sambil berlutut ketakutan. Baginda memberikan hukuman, tetapi Abu Nawas memintanya agar pelayan tersebut diberi pekerjaan baru yang lebih cocok, membersihkan seluruh area bawah istana, termasuk tempat tikus-tikus bermain. Semua orang tertawa, kecuali pelayan yang merana. Setelah selesai, Abu Nawas kembali keluar istana sambil menertawakan kejadian itu. Namun hari Abu Nawas belum selesai. Di pasar, ia kembali diseret oleh warga karena kini sandal barunya, yang ia beli menggantikan sandal lama yang dipakai tikus diinjak oleh seekor kambing liar. Pemilik kambing meminta Abu Nawas menengahi, karena ia tahu Abu Nawas sering menjadi penengah masalah konyol. Abu Nawas akhirnya berdiplomasi dengan kambing tersebut dengan membawa daun mint kesukaannya. Cara itu berhasil, dan pemilik kambing begitu senang sampai menawarkan susu gratis selama seminggu. Sore hari, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris, menikmati angin sambil memikirkan kejadian hari itu. Ia terkekeh sendiri, membayangkan ada tikus memakai sandal seperti prajurit. Ia merasa hidupnya memang penuh hal-hal ganjil yang seakan sudah ditulis khusus untuknya. Namun, justru itulah yang membuat banyak orang menyukainya. Malam tiba, dan Abu Nawas pun kembali ke rumah dengan cerita baru yang akan ia ceritakan pada warga Baghdad esok hari. Hidupnya selalu penuh petualangan, dan ia yakin besok akan ada kejadian aneh lainnya yang menantinya, mungkin ayam terbang, kambing yang bisa membaca, atau bahkan sandal yang kembali dicuri tikus. Tetapi Abu Nawas sudah siap, seperti biasa, dengan tawa yang selalu menyertai hari-harinya.